Dengan Ibu Susi. Masa ini kan sudah banyak perubahan, ada pendidikan di Indonesia. Contohnya ada namanya penerapan teknologi AI dan pengajaran psikologi. Nah, itu sendiri apakah teknologi AI itu kan untuk pembelajaran dan apa sih dampak positif dan negatif? Yang pertama ini dulu ya, tadi positif negatif apa efektif apa nggak efektif. Oke. Jadi yang pertama efektif atau nggak efektif. Sebenarnya sih kalau yang namanya teknologi pasti punya dua sisi ya, yang positif ada negatif, ada efektif tidak efektif. Kalau di pelajaran ibu sendiri karena ibu mengambil sosiologi, efektif atau tidak efektifnya tergantung dari metode pembelajaran yang digunakan. Jadi kalau memang metodenya berkaitan dengan penggunaan AI ya pasti efektif gitu. Tapi kalau misalkan nggak cocok dengan penggunaan AI ya berarti nggak begitu efektif. Contoh misalkan gini, kalau pembahasannya tentang globalisasi, globalisasi kan pasti kaitannya kan lekat dengan kemajuan teknologi, sama juga dengan penggunaan AI. Nah, kalau misalnya kita bawa pembelajaran menggunakan AI ya dalam materi tersebut ya pasti jadi efektif gitu, karena mereka bisa langsung tahu langsung aplikatif terhadap produk dari globalisasi tersebut gitu. Tapi ada juga materi yang bisa jadi nggak efektif. Contoh misalkan kayak penerapan nilai dan norma atau nilai dan norma yang ada di masyarakat. Kalau pembelajarannya menggunakan AI kan sebatas hanya materinya doang, tapi nggak pada aplikasinya gitu. Jadi cuma dikasih tahu doang nilai norma tuh apa, pengertiannya, kemudian yang berlaku di masyarakat apa. Tapi kalau misalnya kita melihat dari tindakannya, perilakunya, afektifnya, nah itu kan nggak bisa ditekankan pada penggunaan AI gitu. Jadi tergantung dari si materi yang mau diajarkan gitu. Nah, positifnya gini, karena memang sekarang tuntutannya menggunakan teknologi, ketika kita menggunakan teknologi pasti anak-anak lebih lebih responsif gitu, lebih paham terhadap penggunaan si teknologi tersebut. Tapi kalau misalkan negatifnya ya banyak tadi kecurangan-kecurangan. Anak lebih males untuk mengupgrade dirinya sendiri berkaitan dengan penggunaan kemampuannya dia gitu. Jadi kalau misalkan kita tanya tentang globalisasi, apa sih yang kamu pahami tentang globalisasi, ya positifnya emang dia bisa cepat tahu gitu tentang si globalisasi tersebut. Tapi negatifnya ya mereka jadinya nggak mengandalkan daya berpikirnya dia gitu. Padahal kalau misalkan pendidikan sendiri kan yang diutamakan kan kemampuan berpikirnya, bukan dari AI-nya. Setelah membahas permasalahan ini kan sekarang membagi kurikulum BK. Nah, kira-kira kurikulum BK ini cukup apa sih mencoba sih pembelajaran psikologi supaya bisa kalau menurut ibu sih lebih menunjang ya, emang karena tuntutannya lebih banyak kalau di kurikulum merdeka, dan memang memaksa mereka untuk bisa sendiri gitu. Kayak misalkan di kurikulum merdeka kan ada project gitu, itu bener-bener mengeksplor kemampuan life skillnya mereka dalam project gitu, dalam menyiapkan kegiatannya misalkan, atau bahkan dalam kesehariannya. Contoh kalau kita lagi ambil tema kearifan lokal gitu, mungkin dia tahu yang namanya selendang mayang gitu, terus ondel-ondel, dia tahu pasti, nggak mungkin nggak tahu kan gitu, apalagi tinggal di Jakarta. Tapi kan mereka belum tentu tahu gimana cara membuatnya, bahannya apa aja gitu. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka sekarang, dengan adanya materi project yang melatih life skill mereka jadi tahu gitu. Jadi paling enggak kalau misalkan nanti mereka emang berbakat di
di kuliner mereka bisa melanjutkan. Terakhir Ibu, sekarang kita ke masalah peserta didiknya sendiri. Kan pernah ramai nih, peserta didik itu sekarang nggak menghormati moralnya kurang gitu. Nah, kira-kira gimana sih cara Ibu supaya ada peningkatan moral kepada peserta didik? Nah, kira-kira kayak karakter apa juga yang ingin Ibu tanyakan kepada peserta didik? Beberapa hal sih memang benar ya, ada ada penurunan di kognisi mental. Jadi ada penurunan tingkat moralitas di anak-anak. Cuman tadi kalau misalnya kita bicara tentang apa sih yang harus dilakukan gitu ya, tadi penerapan nilai dan normanya harus ditekankan kembali. Jadi hal-hal yang dulunya mungkin karena COVID ya, karena kan berasanya dari COVID banget ya. Setelah COVID tuh baru berasa banget ada learning loss-nya. Kemudian anak-anak jadi kurang paham harus kayak gimana. Ya kita balikin lagi. Contoh misalkan kalau berbicara dengan orang yang lebih tua gitu, harus intonasinya dipelankan, terus ucapan terima kasih, maaf, tolong gitu. Itu dari salam, dan itu aja yang dari situ aja dulu gitu. Nanti seiring dengan penerapan peraturan yang lain gitu, kayak misalkan disiplin, tepat waktu, terus ketertiban menggunakan seragam gitu. Pesan-pesan Ibu sampai Waduh, apa ya? Kalau berkaitan dengan pembelajaran sosiologi sih ya, sebenarnya alhamdulillah perkembangannya kan cukup dinamis. Jadi ada banyak hal-hal baru malah berkaitan dengan pola pembelajaran apalagi kurikulum merdeka. Memang guru pun dituntut untuk lebih kreatif gitu, untuk meramu gitu dari yang dikasih sama pemerintah modelnya A gitu, itu harus A-nya tuh harus bisa A+, amin gitu, kemudian A berbunga gitu, atau enggak A dalam kurung dan sebagainya. Jadi itu dituntut juga kita gurunya untuk bisa kreatif. Supaya apa? Supaya pembelajarannya lebih menarik gitu. Jadi kalau misalkan di kurikulum 2013 waktunya sedikit gitu jam pelajarannya, sekarang kan di kurikulum merdeka memang waktunya lebih panjang tapi materinya lebih sedikit gitu. Nah itu kan berarti kan dituntut kita gurunya harus kreatif, harus kayak gimana. Contoh mungkin Ibu sekarang nih kayak materi globalisasi. Kalau dulu materi globalisasi Ibu cuman ngasih contoh berkaitan dengan kemajuan teknologi doang gitu. Terus produknya ya udah sekarang ada laptop, ada handphone gitu. Nah kalau sekarang Ibu karena waktunya lama gitu kan, 5 jam 1 minggu, Ibu ngajak anak-anak untuk observasi barang-barang yang ada di lingkungannya mereka tuh yang kaitan sama globalisasi apa sih gitu. Nah jadi Ibu ajak keluar tuh, keluar sekolah bahkan. Jadi Ibu ajak keluar sekolah, terus di sekitar kita kan ada pusat perbelanjaan gitu kan, terus ada McD, terus ada Domino. Nah itu mereka bisa menemukan sendiri gitu. Bu, kalau McD itu berarti produk globalisasi apa bukan? Sekarang kita balik tanya lagi, menurut kamu itu globalisasi apa bukan? Ada nggak di luar global si McD itu? Apa cuma punya Indonesia doang? Itu banyak Bu, di luar negeri juga banyak McD. Nah berarti kan itu produk globalisasi gitu. Jadi dituntut untuk lebih kreatif. Itu sih kesan dan ininya. terima kasih ya. Sama-sama. Oke.